Teman-teman Soka, saat ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah seorang magician, ya. Dia adalah seorang magician. Wow, langsung datang Russell Ridge. Dia adalah seorang magician dan dia adalah seorang ilusionis Indonesia. Nah, kita pengen tahu apa asal usul beliau, ya. Dia adalah, halo, brother Jiban. Kita pengen hadir, wes, mantap. Jadi kita akan obrol santai nih bersama dengan Brother Russell Ridge. Oke, kita akan panggil Brother Russell Ridge. Dia adalah seorang ilusionis Indonesia yang luar biasa. Jadi kita bangga. Kalau nggak salah dia adalah dari Medan ya, kalau nggak salah ya. Kita akan obrol santai aja dengan dia. Oke, kita panggil aja langsung ya. Dia adalah seorang ilusionis yang luar biasa. Inilah. Wis, mantap, Halo, brother. Kedengeran nggak, brother? Yes. kedengeran. Keren, 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 keren. Bro Gypsy udah Yes. hadir aja duluan. Iya, kayaknya ada Darius juga ya kalau nggak salah ya tadi ya. Darius, Ada. ya. Ada Darius juga. Wis, keren nih. Timnya banyak banget. Wis, ini Dokter Indra Frenos. Kok Datang keterangan juga nih. Keterangan, bro. Halo semuanya, Dokter Indra Frenos sama Jiban, Bro Jiban, luar biasa. Ada Darius Rul juga. Darius Rul, nanti ada acara lagi nggak habis ini? Magic Gibah Magic. Jadi kita akan membahas tentang who are you? Ya, bukan who am I ya. Who are you? Who are you? Ya. Kalau Bro Andrew mah sibuk banget ya pasti itu. Tapi Wah, luar biasa nih, Bang. alasan si Drew itu bikin Giba Magic itu apa? Kayaknya harus lo korek juga abis ini. Nah, boleh. Thank you banget Iya. itu kisi-kisi banget itu. Pasti Iya. pasti nanti akan ngobrol banget sama si Darius. Iya, karena kita nggak Aku udah kenal lama sih, Bro. Sama Darius. Iya, gue deket tapi belum ngobrol sama dia. Alasan dia, maksudnya ajaib aja gitu, out of nowhere dia bikin gibah kan. Iya, keren. Itu sih keren sih. Oh. Keren banget. Aku juga ngelihat you juga bikin apa ya? Podcast juga ya, Bro ya. Kenapa? Bikin kayak podcast gitu juga kan waktu di YouTube ya. Kalau aku sih cuma sekilas doang sih ngeliatnya. Siapa? Si itu? Bro Russell. Oh, belum gue sih. Atau Oh, belum. sama Andrew ya kemarin ya? Sama Andrew sih pernah. Iya, Andrew sama terus kemarin sih. Sama kurang terkenal project. Oh, oke, mantap. Itu kan keren. Dr. Indra. Iya. Indra Frenos ya. Oke, kita ngobrolin tentang poster yang aku bikin tuh, Bro. Tentang who are you kan, kalau misalnya kalau gue bilang who am I berarti ngomongin tentang gue dong ya. Jadi kalau gue lihat nih, gue dapat infonya banyak banget, Bro. Sebelum mau ngobrol kayak gini sama you, Bro, itu aku dapat info banyak lah, pokoknya dari Medan. Tadi aman-aman aja sih. Aku dari tadi aman-aman aja. Gua aman sih. Oke, lanjut. Aku ada dua opsional sih. Kalau misalnya wifi-nya lagi nggak benar, aku pakai yang kuota aja. Oke. Bro, jujur aja nih, gua kenal lu itu udah cuma nama doang sih sebenarnya. Dulu waktu gua main Bianlen. Oh. Fast changing ya. Nah, itu the first orang yang pertama main Bianlen itu you katanya, Bro, di Medan. Itu benar nggak, Bro? Oh, di Medan bukan. Di Medan duluan kok Akyat. Oh, Akyat. Ya, abis kok Akyat baru gua. Dulu ya, jadi kalau di Jakarta, di Jakarta kan gua, dan kalau you adalah the second ternyata ya setelah Akyat ya. Iya, setelah Oke. gua yang kedua. Oke, kita bahas tentang who are you, Bro. Sekali lagi, who are you? Ya. Kan sebelum The Next Mentalist, apakah you udah berhubungan dengan para pesulap yang lain? Nah, itu kan pertanyaan juga tuh, Bro. Udah sih. Cuman dulu sebelum The Next, gue kenal magician Jakarta tuh dikit. Paling yang gue banyak kenal magician Jakarta tuh yang ke Malaysia. Karena dulu kan gue tiap tahun di acara Subang Perit Malaysia tuh. Subang. Di acara Subang Perit Malaysia International Magic Competition. Nah, di situ ketemu lah. Di situ tuh yang paling gue kenal lama tuh sebenarnya Bro Jiban.
Wih, mantap. Oh, Bro Jiban udah lama banget ya, Bro ya? Udah, gue kenal dia itu udah lama banget, dari kapan ya? Sampai lupa gue dari kapan, pokoknya udah lama banget. Nah, dari dia udah main sulap juga? Udah show tanding, udah ya? Udah ya? Udah ini, udah jadi, udah lagi pegang beberapa magician besar dia. Wih, keren. Bro Jiban, mantap. Nah itu, makanya kemarin pas gue nonton kan ngebahas ininya si Bro Jiban kan, apa konser Bro Jiban. dia kan. Nah, yes. Nextnya gue kasih kisi-kisi lagi nih. Nextnya boleh. gali dia di konsultan. Konsultannya. Perkonsultan dia. Pokoknya kami mau tahu kisah Karasel A sampai Z. Nah, oke bro. Besok pagi yang ada. Gak apa-apa. Kita tetap menanti kok. Kita menunggu ceritanya. Jadi kalau boleh tahu nih bro, jadi who are you dari awal hingga akhir nih sampai sekarang nih. Dan kedepannya mau gimana? Karena gue lihat di acara YouTube juga membahas tentang Brother Tortor, ya kan? Ada Jibanji kalau di situ. Untuk masa kedepannya gimana? Dan ini pertanyaan aku yang mungkin yang terakhir kali itu. Yang pertama, waktu kecil, kenapa bro? Nggak, lanjut. Oh ya, yang pertama nih bro. Waktu kecil apa makannya tetap nasi bro? Enggak. Gue kecil makanya, gue dari kecil sebenarnya jarang makan nasi. Jarang makan nasi, oke. Jadi kita nggak istilahnya kenal sulap itu apakah sudah sejak kecil, brother? Sudah, gue dari kecil, dari umur 7 tahun lah. Umur 7 tahun itu udah mulai tertarik. Cuman kan dulu masih itu kan, masih baru ada David Copperfield yang di RCTI, betul, RCTI. Yang dulu banget, kalau tayang itu. Banget itu. Kan. Dari situ udah mulai demen, udah mulai suka. Cuman kan emang pada zaman itu tuh toko sulap belum ada. Gue ketemu toko sulap itu pertama kali di Grand Palladium Mall. Itulah punyanya si Ko Akyat. Dia toko sulap pertama tuh di Medan. Nah dari situ gue belajar, beli alat kan, beli alat. Dulu kan sulap tuh kan masih mahal banget ya. Kayak original ya bro, original. Ya karena dulu masih gali aja, mentok-mentok bajakannya bajakan 200-an ya. China kan. Iya, masih ribuan bajakan China, belum ada yang lokal. Nah, pertama kali gue beli alat itu si Svengali itu. Di situ belajar. Svengali. Iya, Svengali deh. Habis dari Svengali. Ini Bro Yuda protes mulu, suara kecil gue pegang nih. Nggak bro, gue mesti dengar jujur. Nah, jadi dari belajar Svengali itu, ngumpul-ngumpul uang jajan lah, beli-beli. Abis itu Magic Toys banyak banget yang gue beli dulu, gue lupa. Tapi dulu masih sebatas Magic Toys. Abis itu gue dulu kan ini main game kan. Jatuhnya gue dulu punya tim e-sport. Kalau zaman sekarang bilangnya. Zaman dulu kan belum ada tuh e-sport kan. Menang cuma dapat mousepad doang, udah bangga dulu. Belum sekarang kan puluhan juta. Jadi puluhan juta betul. Iya, dulu tuh gue setiap malam tuh latihan. Setiap malam minggu tuh latihan sama tim gue. Zamannya COD 4 tuh. Jadi masih belum belajar sulap ya bro ya? Udah belajar. Masih belum belajar sulap? Belum detail. Jadi masih masih belanja Magic Toys doang lah. Oh, Magic Toys aja ya? Masih sekedar belanja Magic Toys. Nah, habis dari warnet itu gue ketemu lah orang. Kita sih manggilnya Black, nama asli dia Rahmat. Itu orang Medan juga, pesulap Medan. Oh, oke. Nah, dari situ barulah gue diajakin ke Tamrin Plaza. Disitulah gue ketemu si Ko Stefan. Karena dia kan bukannya di Tamrin Plaza tuh. Baru akhirnya gue bener-bener gue mendalami Magic sampai profesional itu ya dibimbing sama si Ko Stefan. Kalau nggak salah waktu itu juga Kosogis itu juga satu tim ya sama Ko Stefan kan? Bikin satu Magic counter kan dulu ya? Terus habis itu terpisah ya? Terpisah. Jadi awalnya kan satu tuh si Street Magic. Kebelah jadi 2 Magic counter, kebelah jadi 3. Jadi Magic Lover dulu si Kostif. Ya, nah itu yang aku mau tanya itu. Magic Lover. Magic Lover counter ya di Medan ya. Magic di Medan itu. Bener waktu itu pernah jagain counter itu, brother? Jagain counter sih enggak, cuman dulu kita tuh kan masih apa ya jatuhnya zaman dulu tuh semua teman-teman masih pada SMA kan, pada sekolah. Nah, lebaran sekolah itu rata-rata selalu ngumpul di toko itu. Jadi kita tuh selalu ada di toko tuh dari siang sampai tutup. Yang ngerjain PR di situ.
yang jadi kalau ada PR tuh anak-anak kerjain PR dulu, habis kerjain PR barulah kita main. Jadi benar-benar komunitasnya tuh ngumpul literally tiap hari, apalagi kalau Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu tuh kita bisa dari awal mall buka sampai tutup. Wow, mantap. Dapat ilmu banyak dong di situ. Iya, jadi kita tuh saling apa ya, dulu saling sharing lah di situ. Di toko itu. Tapi Steven sekarang udah nggak fokus ke sulap lagi ya, dia punya bisnis lain ya. Udah lebih. Sekarang dia bisnisnya kan perikanan dia. Ikan ya, perikanan. Bisnisnya perikanan. Nah, setelah di Coach Steven kan mulai jadi profesional di Medan. Itu pas kapan, brother? Itu pertama kali gue dibayar tuh, nggak salah umur 16 tahun, 17, gue agak lupa. Nah, itu pertama kali dibayar itu masih 500.000. Itu udah seneng banget kan dulu. Iya, benar. Di ini dulu tuh di mall atau di Medan bukan mall sih, dia tuh kayak food court gitu loh. Jadi di Medan itu ada namanya Merdeka Walk. Jadi itu kayak lapangan gede, samping lapangannya itu dibikin kios. Nah di tengah-tengahnya itu ada bundaran dibikin panggung. Nah awalnya tuh kita show di situ dibayar. Nah habis itu selesai dari situ si Coach Steven negosiasi lah sama si pihak Merdeka Walk-nya itu kan. Akhirnya kita rutin setiap malam minggu itu show di situ. Tidak dibayar, tapi kita minta lampu dan panggung dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam kalau nggak salah. Nah itu anak-anak tiap hari tuh. Tiap malam minggu tuh putar ganti-gantian rolling ya? Disitulah mulai di situ mulai latihannya. Oke. Nah, semenjak dari Medan pindah ke Jakarta kapan? Pas The Next Mentalist. Oke. Itu titik pertama istilahnya, titik utama yang dikenal banget sama pesulap-pesulap di Indonesia ya, brother ya? Ya, mulai banyak awal utama lah, awal ngobrol sama pesulap Jakarta tuh pas di The Next. Karena sebelumnya gue kenalnya paling orang-orang yang sering keluar kayak Ko Cahyo, terus ada Loki. Terus ada si ini Hani Faras dan lain-lain lah, tim-timnya Mas Dwi. Anak-anaknya Mas Dwi kan sering banget tuh dulu tuh sama Mas Roli Malau kan pada sering kesana keluar. Nah, gue kenalnya yang itu. Oke. Nah, kenapa ikut ajang bakat ya, pencarian bakat ya, brother? The Next Mentalist itu kan ajang pencarian bakat. Waktu itu diinfoin atau ada yang ngasih tahu, brother? Istilahnya diinfoin dari TV atau ada orang yang ngasih tahu, ada teman gitu? Oh, diinfoin sama Pak Halim kemarin itu. Oh, Halim ya, apa kabar tuh? Pak Halim. Halim Pentagram juga tuh. Ya, posisinya kemarin gue tuh masih di Thailand kan, masih ngajar, belum habis kontrak. Jadi audisi tertutup, gue nggak bisa. Gue bilang sama Pak Halim kan, sorry banget kok, gue nggak bisa. Gue bilang. Selesai dari situ, ya udah gue lupa gitu aja. Selang berapa lama gitu gue habis kontrak, gue balik ke Medan. Pas gue lagi di Medan, si Coach Steven lah yang ngomong, dapat info dari si Bro Jiban. Oh, Bro Jiban, oke. Ya, habis itu gue disuruh Coach Steven ikut lah. Di situ gue kan udah males, udah kayak ya udah ikut aja lah. Ya dari situ. Bro, gue lihat kan, you mainnya ilusionis ya, bro. Ilusi ya, permainan ilusi waktu di The Next Mentalist. Ya kan, maksud aku tuh bertolak belakang apa yang istilahnya acara itu gitu loh. Tapi itu nggak apa-apa ya, brother, waktu itu? Waktu itu nggak apa-apa sih, karena sebenarnya acaranya mau dibikin, kalau nggak salah Mas Bo sih lebih tahu sih Mas Bo. Cuman kalau nggak salah kemarin tuh bikin The Next Deddy Corbuzier, cuman bentrok sama acara yang udah ada namanya, yang The Next Uri Geller kan. Kalau nggak salah itu Mas Bo yang tahu detailnya. Jadi intinya akhirnya ya udah dibikin The Next Mentalist ya, walaupun pesertanya kan dicampur-campur tuh. Ya. The Next Mentalist kedua belum ada ya, brother ya? Atau ada? Udah ada rencananya? Belum ada sih. Oh, ada ya, baru pertama ya. Iya, baru satu doang, habis itu udah. Lanjutnya kemarin itu 2014 ke 15 ya? Iya, 2014, benar 2014. Aku nonton juga sih 2014. Itu ada Master Tortor juga. Itu dia juga penyuka adat istiadat Indonesia dia. Iya, luar biasa. Orangnya itu banget. Seniman ya. Seniman, benar-benar seniman. Oke, bro. Jadi pertama kali waktu datang ke Jakarta ikut
ajang pencarian bakat, itu The Next Mentalist. Ya pasti kan istilahnya, wah ini baru pertama nih, istilahnya pasti ada rasa deg-degan gitu ya. Gua mesti terus persiapan lo kirim barang ilusi kan nggak istilahnya butuh waktu, brother. Istilahnya butuh biaya besar juga kan waktu itu. Itu jadi, udah disiapin dari awal. Awal sih gue kan udah nyiapin, sama pas cuman ada kendala tuh, trouble di episode 1 itu. Jadi gue ada barang dari Malaysia dikirim, sampai di sini, sampai di bandara, itu nggak bisa diambil. Itu nggak bisa diambil. Karena? Jadi gue lupa alasannya, kalau nggak salah itu karena masalahnya itu materialnya besi. Oh, oke. Yang pihak Malaysia bilang sama gue udah diurus bener-bener suratnya, dan sudah ditulis di situ untuk peminjaman, jadi bukan jual beli, yang artinya ketika gue selesai itu barang tetap akan kembali. Balik ya, balikin gitu loh. Nah tapi ya itu alasannya bla 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 segala macam, sampai keluar angka di mana kalau misalnya dibalikin 10 juta, kalau ditarik 40 juta. Akhirnya gue lebih ya nggak mungkin juga debat-debat segala macam, akhirnya barangnya dibalikin aja, dipulangin. Oh, dipulangin, jadi nggak jadi main ya, brother? Enggak jadi pakai yang itu. Terus gue ini dibantuin sama teman-teman dari Trilogy kan. Jadi awal itu pakai barangnya Master Dedi, habis itu udah Mas Bo sama Mas Oge semua yang bantu brainstorming dan supply ya? Itu Trilogy. Iya, Trilogy semua yang bikin. Yang nentuin permainan pertama, kedua, ketiga itu siapa pertama, bro? Bareng-bareng sih. Jadi kita ada nanti ya dari pihak Magician, dari pihak tim Trilogy, sama dari pihak TV. Jadi dibahas bertiga tuh. Sampailah ditemukan ketok palu, baru diproduksi. Dan Anda sebagai juara pertama. Iya. Tapi emang begitu masuk, gue nggak kenal nggak kenal siapa-siapa kan pada saat itu, cuma taunya Jiban Emon doang. Betul. Karena itulah awal, makanya aku bilang itulah awal pertama nama Russell Ridge muncul, itu waktu di The Next Mentalist ya. Iya. Kalau boleh dibilang gitu ya. Kenal Magician waktu The Next Mentalist. Wah, luar biasa, dan juara pertama lagi itu. Makanya aku kasih applause luar biasa buat Russell Ridge. Oke. Nah, kita ngomongin masalah setelah juara pertama. Nah, pertanyaan itu. Kedepannya mau ngapain, brother? Juara pertama The Next Mentalist kan harusnya jadi The Mentalist ya, bukan The Illusionist. harusnya begitu. Harusnya. Kedepannya sih nggak ada sih. Jatuhnya intinya kalau gue dari awal emang nggak ada niatan untuk jadi juara kan, nggak ada niatan untuk terkenal, nggak ada nyari popularitas lah jatuhnya. Yang gue cari adalah dari dulu sampai sekarang ya sebisa mungkin gue ngebantu teman-teman lain untuk naik gitu. Oh gitu. Karena kalau gue pribadi adalah ketika gue berasa mentok, ya gue mungkin mentok diri gue, tapi gue belum tentu mentok ketika gue bantuin teman-teman yang lain kan. Jadi sekarang gue lebih fokus agak mundur ke belakang sih, bantuin teman-teman yang lain. Kayak Bro Jiban ya, itu yang katanya juara katanya. Sorry nih teman-teman, saya bacain komen dulu ya. Siapa tahu lewat nih. Saya bacain. Wah, ternyata panjang juga ya, brother ya. Lama juga nih. Kita ngobrol-ngobrol lama. Itu ada juaranya TGM tuh. Iya ada, Robi Konstantin ya. The Great Robi Konstantin. Iya, Robi Konstantin. Iya, mantap dia. Kapan makan-makannya katanya? Kan lagi di Jakarta katanya kemarin. Iya. Asal kurang dekat sama kamera, suaranya pelan. Nah, segitu puzzle. Terus apa lagi nih? Pokoknya kami mau tahu kisah Kak Russell A sampai Z. Kayaknya ada kelewat nggak dari A sampai Z itu, bro? Kita ngobrolin. Panjang banget kalau. Agak tadi sih kalau ngomongin pasti. Tapi kalau mau detailnya banget, yang benar-benar panjang, kemarin gue pernah di Kurang Terkenal Project sih. Tapi yang gue ngobrolin sama lu udah detail, bro. Tinggal ya, kalau detail, ya. Cabang-cabang ya, kalau mau cabang-cabang lebih panjang lagi ya bisa dicek di YouTube. Banyak ya. Oke. Ada Giba Magic juga lah istilahnya ya. Kita bisa belajar di Giba Magic, terus bisa kurang terkenal di kurangterkenal.com juga. Kira-kira di kurangterkenal.com ada mau bikin show juga, bro? Show ilusi gitu atau workshop? Lagi ngebahas sama Bro Jiban dan Bro Boris.
Yo, mantap dia. Karena kan sekarang ada acara lagi tuh. Ya, iklan dulu nih untuk Dr. Indra Frenos. Ya, sebentar lagi 2 hari lagi ya. 2 hari lagi ada acara. Bagaimana bro? Boleh dikasih tahu bro apa? Sikat. 2 hari lagi? Ya, 2 hari lagi tuh dokter tercinta kita, Bro Indra Frenos. Mantap. Itu dia mau bikin apa ya, kayak sebuah materi yang menurut gue sayang banget sih dia buat bocorin, tapi mungkin buat bantu teman-teman, jadi dia ngebantu, ya wes lah kita promosikan. Jadi dia akan promosikan tentang skrip. Skrip. Nah, skrip apa nih bro? Skrip sulap lah pasti. Jadi skrip untuk show sulap. Jadi kalau misalnya, ya kan? Benar. Ya lanjutin bro. Jadi skrip sulap tentang apa sih? Dokternya mana lagi nih? Gue juga kurang tahu. Dokternya mana nih katanya? Tuh, dia impol katanya. Kemarin tuh sempat ngobrol juga sama dokter sih bilangnya gitu, dia bikin kayak untuk ngajarin teman-teman supaya apa sih itu skrip, bagaimana membuat skrip gitu, detailnya tentang skrip apa. Karena kan di Magic itu skrip itu paling penting. Dan gue berani klaim orang yang paling berpengalaman dan gak mungkin lu pada nyesel tuh ya Dokter Indra. Betul sekali. Jadi jangan lewatkan 2 hari lagi, ya. Benar. Langsung daftar aja. Linknya nanti saya akan bikin link pada waktu diedit video ini. Oke. Nah, bicara setelah The Next Mentalist, aku tuh udah nyatet nih bro. Jadi kayak waktu itu, you udah pernah show di Jakarta Aquarium Underwater Magic. Itu keren juga tuh. Keren habis. Itu kalau nggak salah di Neo Soho ya? Iya, di Neo Soho. Neo Soho. Gimana tuh perasaannya waktu masuk ke air terus? Aku mau coba tuh sebenarnya, udah lama pengen nyoba juga tuh. Istilahnya dikasih ada biaya juga ya untuk bisa masuk ke dalam ya? Iya, ada sekarang setelah beberapa bulan kita bikin itu, mereka bikin yang buat nyemplung pakai alat gitu. Oh gitu. Oh sebelumnya belum? Sebelumnya belum. Oh berarti Anda lah sebagai inspirasinya, mantap. Oke, nah perasaannya gimana waktu masuk ke dalam terus main sulapnya? Apakah susah? Kan berat tuh kalau lawan air tuh, ya kan? Lawan air. Itu PR-nya baik banget. Makanya kemarin itu kan kita di situ bertiga tuh, ada gua, ada Bro Jiban, ada Master Oge, ya kan? Nah, yang part masuk air kan gua sama Master Oge nih ya. Kalau Master Oge mah ya memang sudah berpengalaman sekali kan. Ya gue begitu masuk itu adaptasinya lama banget. Jadi emang beberapa hari sebelum itu, setiap hari itu gue nyemplung ke dalam untuk tahu kalau misalnya ibaratnya itu kan banyak sekali yang apa ya, nyelam itu tuh kayak yang gue kira tuh hanya nyemplung tenggelam udah, rupanya itu ada kayak harus oksigen lah, harus kalau naik harus pelan-pelan lah, tekanan air dan segala macam. Nah jadi ketika mau masuk dalam air itu juga beberapa properti diseleksi tuh sama Bro Jiban juga kan, mana yang bisa mana enggak. Jadi lumayan lama lah try and error untuk kita bisa lakuin yang dipertunjukin di JAI itu. Berapa lama bro persiapannya kalau boleh tahu? Kalau persiapannya sih kalau persiapan trik lumayan lama. Itu ketika baru kita keluar gue lupa detailnya, cuman ketika keluar omongan kita akan perform di situ, kita udah bahas tuh apa yang perlu dibikin, apa yang perlu dibeli dan segala macam, mainannya seperti apa. Cuman untuk latihannya kita hanya dikasih kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya deh untuk nyoba itu. Cuma lumayan naik nyemplung. Kita baca sebentar ya bro, kita baca sebentar. Juara ya, kita mulai dari juara. Ada Robi Konstantin, halo juga semua. Mas Robi idolaku, katanya dari Yuda. Ada Mas Robi idola, hahaha, halo semua. Juara TGM, nonton juara TNM. Apa tuh? The Next Mentalist maksudnya. Russell drummer, gua waktu di Medan. Wah, drummer. Baru tahu nih. Dulu gua sebelum itu Bang Iren. Dan Iren Purnama. Boleh cerita tuh bro, sebelum kita lanjut ke yang lain. Dulu gua emang sebelum masih sulap, beli Magic Toys itu, belum profesional sulap, gua dulu ngedrum. Sering nongkrongnya dulu kita bilangnya sih Multatuli lah nama kawasannya di belakang. Ruko dulu. Jadi ada di lantai 3-nya itu ada studio musik. Kita sering mainnya gitu. Di situ. Itu masih SMA dong berarti ya?
Masih belum kuliah dong? Kalau drums ya masih zaman-zaman yang muda. Iya, masih. Cuman emang sekarang masih muda kan, belum merit kan? Apa udah merit nih? Belum kan? Emang dari awal sih gue cuma 2 doang kan sebenarnya, Magic sama musik tuh, 2 itu doang yang gue ini. Yang pertama musik atau Magic? Yang pertama itu musik. Oh, musik. Magic suka nonton. Tadinya suka nonton aja lah istilahnya ya. Ya karena nggak bisa belajar lu di daerah, belum ada street Magic belum buka, online masih belum pada era itu. Belum kayak gini lah, belum saat ini online. Belum online shop tuh belum kayak sekarang kan. Belum ada sosial media. Jadi dulu ya udah cuma nontonin Copperfield, wah keren, udah habis itu beli buku di Gramet yang nggak jelas, ya udah sisanya akhirnya fokusnya di musik karena pada saat itu belum ada. Oh gitu. Ini pada lucu-lucu semua para tim kita. Katanya Bro Boris dulu nih, Bro Boris. Aduh, tak bacain dulu dah. Kalau Bro Boris mah Wikipedianya sulap itu. Wikipedia sulap, mantap. Kalau Bro Boris Wikipedianya sulap itu. Ada trilogi Magic Factory, siapa yang handle ya? Apa dari Bo Vernon ya? Master Bo Vernon nih. Rasa Reed jangan hanya 1 jam, kurang harus 3 jam dong, wes. The Great Robbie Constantine, dan setelah ini invite Bro Robbie Constantine, setuju harus 3 jam. We vote Robbie Constantine for the next content. Tadi sih rencananya sebenarnya Dr. Indra Frenos nih sebenarnya habis ini, karena kan sebenarnya aku udah istilahnya apa ya, udah kontak-kontakan sama Master Bo Vernon, siapa aja gitu. Keren tuh workshop Frenos, Russell Underwater First Cabaret in the World, wes. Russell Underwater First Cabaret in the World. Nah itu boleh ceritain lagi nggak yang tadi Underwater bro? Belum kelar tuh kayaknya. Jadi pada saat udah punya alat sulap yang udah dicek sama Bro Jiban, terus habis itu ngapain aja? Latihan habis itu, latihan. Karena latihannya double kan, latihannya di dalam air atau di dalam langsung nyemplung langsung di dalam air. Karena kan kita harus tahu kondisi dan ibaratnya apa yang kita lakukan di atas dan di bawah kan berbeda. Jadi begitu kita udah pakai ini, kita tes ke bawah, oh rupanya nggak bisa, ganti lagi. Oh gitu. Oh ini banyak banget ya sebenarnya, mau tak bacain takutnya nge-cut ya, tapi nggak apa-apa ya bro. Jadi Bro Boris sudah hadir, next bisa di-invite. Oh pasti, kalau Boris mah pasti. Master kita ini juga nih Bro Boris sama. Terus ini apa lagi nih? Dari Iren Purnama juga ada komen lagi. Kita bacain ya bro? Yuk. Sambil, oke. Vote for Boris, Wikipedia Magic Indonesia. Oke, thank you Bro Jiban. Russell Reed is the best. Yes, you juga bro, Darius. Wah bagus nih, sampai jam pagi gua jabanin live gini mah nambah ilmu banyak. Kalau cuma 2 jam kurang cukup, harus 3 sampai kali. Wah keren nih semua. Iren Purnama, halo Bro Boris, Anda repost saya. Bro Boris, Anda repost saya. Saya sudah minta 3 jam untuk Bro Russell di interview. Wah setuju Bro, Indra Frenos banyak masukan, keren banget. Sulap pertama apa nih? Banyak ya bro. Jadi musik pertama kali waktu istilahnya dari musik sama sulap, yuk pilih musik pertama ya. Kenapa ya, bro? Karena tadi belum tahu bisa sulap di mana karena nggak ada street magic, karena online ya tadi yang bilang ya. Iya benar. Okay. Nah, sorry. Jadi pada saat ada rencana apa kalau fokus di musik? Kenapa pilih nomor 1 tuh sebelumnya? Musik sih lebih ke bukan mencari apa ya, masih posisi umur belum tahu mau jadi apa kan, jadi musik itu cuman kayak have fun aja happy. Sih, karena kan happy aja setiap main tuh happy, terus nongkrong gitu kan, apalagi kan dulu nongkrongnya tuh sama Bang Iren, sama teman-teman lain, ada Bang Cino, jadi di situ tuh tongkrongannya kita lah, nongkrong main iseng gitu, nggak fokus banget. Oke. Nah, tapi yang sampai sekarang masih main drum? Udah enggak, karena di sini enggak ada. Udah enggak. Wah itu boleh dicoba tuh, teman-teman pesulap juga banyak yang suka musik juga kayaknya. Wah setuju bro, Indra Frenos banyak masukan. Sulap pertama sewaktu Russell Reed tampil di studio. Nah itu pertanyaan tuh brother. Sulap pertama sewaktu Russell Reed tampil di studio, permainan koin di antara jari dan kaki melayang. Hahaha katanya.
Waduh, udah lupa. Itu yang mana ya, Bang Iran ya? Iren Purnama ini cewek cowok, brother? Cowok. Dulu dia itu, Cowok ya? ya teman nongkrong kita kalau ngeband. Nah, itu yang Oh, dia dibilang sebagai? Dia tapi Dia sebagai mah singer? gonta-ganti. Dia gitar bisa, nyanyi iya, serba bisa Oh, dia mah. Bro Russell juga bisa dong untuk nyanyi. Enggak, kalau gue cuma drum doang. Oh, dong, oke, oke. Drum doang gue. Nah, Pakai itu yang dibilang diver boleh 2 orang iya. karena ada orang yang asing di ekosistem buatan nanti ikan-ikannya bisa stres. Pakai diver itu apa bro? Itu diver bule Oh, 2 orang. iya, jadi waktu Nah, kita bagi yang nggak tahu tuh. nah, jadi waktu awal kita kirakan ya udahlah tinggal nyemplung aja gitu. Rupanya Iya, ya, bisa. betul. Karena di situ ada hewan-hewan laut. Hmm. Akhirnya dia banyak peraturan-peraturan lah. Kayak pertama kita ketika masuk tuh pakai diver yang license-nya luar kan untuk ngejagain kita di bawah. Karena di posisi di dalam kolam itu ada hiu juga. Oh, oke. Jadi di kolam itu gabung semua, ada hiu dan ada hewan-hewan yang lain. Nah, yang paling ditakutin kan ketika hiu lost control. Makanya kita dicek nggak boleh ada luka ketika masuk tuh, nggak boleh ada luka, nggak boleh ada baret, nggak boleh ada apa, pakai baju full. Nah, itu juga salah satu kendala. Awalnya kita agak lumayan perdebatan tuh ngelepas sarung tangan. Mereka takutkan adalah ketika ada luka di sini kan bahaya. Cuman ketika pakai sarung tangan kan itu akan lebih berat untuk bagian part of the trick-nya kan. Itu akan lebih susah. Nah, akhirnya kita buka sarung tangan, akhirnya dijagain, dan alat-alat yang mau masuk ke dalam air itu semuanya disiram dulu pakai air yang gue nggak tahu itu apa, pokoknya kayak disterilisasi gitu, baru boleh dicemplungin. Oke. Terus gimana rasanya bro waktu masuk ke dalam? Enak sih, gue sebenarnya suka dingin ya. Cuma deg-degannya kalau doang. Kenapa deg-degannya? Kenapa? Deg-degannya jangan sampai ada baret doang. Hiu. Keluar luka Iya, karena sensitif ya hiu itu ya. Sensitif. Jadi kalau bau darah aja ya langsung disikat ya. Langsung. Tapi selama kita tidak ada bau darah sih menurut mereka aman. Aman ya. Tidak akan diserang. Ya apalagi pada saat kita kan nggak tahu ya, waktu kita main sulap kan kadang-kadang suka di alatnya ada yang tajam-tajam atau apa, tiba-tiba aduh. Apalagi pas main ring, aku lihat sih di covernya ada sih linking ring ya berarti waktu itu ya. Iya, ada linking ring juga salah satunya. Itu begitu apa aja kalau wah, gue lumayan lupa. Yang gue ingat itu cuma linking ring sama beberapa perintilan, sama itu main bareng sama Bro Jiban, main prediksi gitu. Jadi dia main prediksi di luar, gue pegang prediksinya di dalam. Jadi dari sebelum dia main, gue udah pegang prediksi dalam. Tujuan kita adalah ketika di dalam air, kan tidak mungkin ini akan ditukar, nggak mungkin akan di switch, nggak mungkin akan di aneh-anehin. Jadi benar-benar ketika dia selesai main, gue buka prediksinya, yang selalu dipegang gitu. Oke, mantap tuh, keren tuh. Salam kenal, saya admin IG TMF, saya Triawan Azari. Halo, salam kenal juga. Ya. Mas Tri, ya. Tumben nongol Tri, katanya Jiban. Mas Tri, idolaku. Tertarik sama konten live-nya Bro Jiban. Wes, mantap. Jadi, kalau Bro Jiban nih, banyak yang udah nonton belum ya? The Lazy Man Concert, jangan lupa. Kalau belum, cek link YouTube-nya Soyu Katana. Di situ ada link untuk membeli konsernya Lazy Man, ya. Tinggal dibeli, tinggal ditonton, keren. Sambil ngiklanin teman-teman, brother. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong Jakarta Aquarium Underwater Magic itu berapa lama waktu itu show-nya, bro? Maksudnya berapa lama satu pemain, satu performer butuh waktu berapa lama untuk masuk di dalam air? Kalau yang gua sih total kayaknya 15 menit, bener nggak sih kok? Lupa. 15 menit sih. Iya, kalau nggak salah. 15 menit show, terus gantian. Switch sama Bro G, Master Ogi. Ada yang di depan, ada yang di dalam. Yang di dalam itu kan gua pegang depan sama dalam air. Jadi sehari itu gua dua kali gua sehari. Dari luar. Oh, sehari 2 kali. Dari luar, gua lari ke atas, siap-siap nyemplung dalam. Nyemplung dalam. Ya, kalau Bro Jiban di depan yang main mental kan, nanti akhirnya duet sama gua di dalam. Master OG escape di dalam. Master OG sih sekali doang, karena kan bahaya mainannya dia. Sehari 2 kali, habis itu langsung pulang ya, brother ya? Terus besoknya datang lagi? Kita berapa? Aduh, gua lupa nih kalau detail gini nih soalnya. Oh, lupa. Oke. Nggak apa-apa. Kita kan lagi ngobrol santai juga kok.
Sambil ngobrol santai, halo Bro Drew, request, bau dong, undang sini. Coba dihubungi langsung aja Bro Jiban, saya nggak berani nanya Bro. Maksud saya tadi, oke. Konten live-nya sekarang, oke. Nah, setelah itu aku baca juga ikut juga di acara sahur ya kan, bersama pasangan asisten yang sudah jadi pasangan. Apakah benar, brother? Sampai masuk TGM juga dibantu juga. Oh iya, itu udah baru tahun ini kan. Jadi abis siapa namanya? Cika. Siapa namanya, Bro? Cika. Yes, Cika. Jadi habis dari The Next sih gue sempet OVJ dan lain-lain, baru gue sempat Fata Morgana juga kan, program Iya, Fata Morgana sama Andi Garcia. Habis dari situ ya lompat-lompat TV sana sinilah ya kan, acara kecil-kecil sampai sembari gue ngajarin Cika, akhirnya Cika gue lepas di TGM untuk dia tampil. Yang tadinya jadi asisten, sekarang dia jadi magician juga ya, jadinya istilahnya ya. Dan akhirnya luar biasa banget itu, keren sih, keren. Oke. Jadi rencana kapan nih, Bro? Apanya? Belum tahu lah kalau itu. Belum tahu. Udah berapa lama sih sama Cika? 4 tahunan kayaknya. Masuk 4 tahun. 4 tahunan. 4 tahun mau 5 tahun. Sebentar lagi ya ini. Oke. Mudah-mudahan. Nah, ada planning apa untuk ke depan, brother? Misalnya untuk para magician, ya, misalnya mereka kan pasti pengen tahu Russell Rich itu tanggal dan bulan lahirnya kapan, gitu. Siapa tahu ada ngasih kado di sini. Gue pas Natal. 25 Desember? Iya, pas Natal 25 Desember. Wih, keren tuh, keren. Ingat ya teman-teman, kalau mau kasih kado tanggal 25 Desember. Kayak kemarin Master Oge aku kasih tulisan di bawah, langsung di tengah-tengahnya nih, 25 Desember. Oke, nanti saya tulis 25 Desember di situ. Kok bisa ya, bro tuh? Itu emang udah direncanain atau gimana tuh? Nggak tahu deh. Orang zaman dulu sih kan nggak ada rencana-rencanain ya, emang. Kalau sekarang kan gampang tuh ya, sesar ya, tinggal tanggal berapa, tinggal di sesar aja. Kalau sekarang mah banyak caranya kan, bisa program juga. Nah, sekarang ada rencana sama Yesus. Sama Yesus. Pantesan, jangan-jangan rambutnya itu, kalau boleh tahu agamanya apa, brother? Kalau boleh tahu. Saya nggak ngandut apa-apa sih. Makanya mikir takutnya ngikutin rambutnya gaya-gaya Tuhan Yesus gitu kan? Oh, enggak, ini gara-gara PSBB ini gue belum ada potong rambut lagi. Oh gitu, tapi kayaknya keren sih. Istilahnya cocok lah buat Bro Russell. Nah, Russell Rich kapan balik ke Medan? Masih tinggal tempat lama nggak? Nah itu ditanya tuh, Diren Purnama. Tadinya mau balik bulan ini bang, pas tahun ini harusnya mau balik. Cuman ya gara-gara sekarang lagi corona pandemi, jadi nggak bisa balik ya. Kalau yang tempat lama udah dijual, udah pindah. Dan pindahnya gue nggak tahu kemana, alamatnya udah beda. Bro Russell, ini rencana waktu kemarin ini kan ada pandemi itu kan, ada COVID segala macam itu, ngaruh nggak sih? Kalau untuk Bro Russell sendiri? Lumayan ngaruh sih. Ngaruhnya itu lebih kayak mau aktivitas kemana-mana tuh susah kan kita. Terus ya banyak juga acara-acara yang di cancel karena kan itu kejadian pas abis TGM tuh kan, kelar TGM langsung heboh tuh di tengah-tengah TGM itu sebenarnya udah mulai kita bercandaan nih. Sorry ya, udah corona, nah tiba-tiba kelar TGM langsung meledak tuh. Oh langsung meledak. Okay. Nah jadi abis dari TGM itu udah mulai agak PR tuh kan, kemarin sempat yang isolasi bener-bener 2 bulan lebih ya tuh. Public speaking course dong Bro Darius tuh. Bro Darius ada yang bilang Ari Krisman. Oke. Bro, jadi rencana apakah tetap jadi The Illusionist atau The Mentalist? Atau jadi musik mentalis atau musik ilusionis? Gue kalau dari dulu kan emang sebenarnya basicnya magic ya. Jadi gue general lah, gue bilang magic. Cuman emang fokusnya gue sekarang di ilusionis gara-gara ya gue lebih fokus untuk ngebikin special effect, lebih fokus ngebikin ilusi-ilusi, lebih ke situ sih sekarang. Kalau mentalis emang gue nggak pernah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lihat gue di TV mentalis, itu semua
yang bikin bukan gua, itu tuh Bro Jiban sama Bro Frenos. Okay. Apapun yang gua omongin di TV, semua skrip gua di TV itu yang bikin tuh kalau nggak Bro Jiban, Bro Frenos, 2 doang. Nah, makanya harus ikut ya Indra Frenos punya kelas. Iya. Magic Script. Mentalis itu pasti bukan dari Bro Russell sendiri, istilahnya itu inspirasi dari atau yang diatur oleh Bro Jiban dan sebagainya ya. Dan Dr. Frenos juga ya. Iya. Makanya kalau Bro, jadi di kita tuh kerja sama tim kan. Masing-masing ada bagiannya. Susah kalau berat lah kalau buat sendiri. Soyo, salam kenal. Betul, di belakang angka 5 artinya apa? Lagi di basement ya, Bang? Angka 5? Oh, bukan. Itu kita memakai green screen. Aduh. Jadi udah di istilahnya udah nggak perlu ditanyakan lagi lah keahliannya, udah luar biasa lah istilahnya. Nah, sebelum istilahnya kalau waktu masuk the next Mentalis setelah selesai, ya Bro Russell itu apakah langsung masuk ke Trilogy Management sebagai tim? Enggak juga sih. Jadi selesai dari situ emang project sampai akhir ya. Tapi kalau ketemu bantu sampai akhir. Ketemu bantu. Beberapa tahun terakhirnya emang bareng sama Mas Bo. Oh gitu, oke. Brother, sekarang mau nanya tentang Lazy Man Concert nih. Nah kemarin kan istilahnya mesti ditanyain tuh Bro Russell. Nah dari situ ngapain aja Bro? Istilahnya kasih wejangan apa untuk Lazy Man Concert? Boleh diceritain nggak? Kalau Lazy Man Concert sih lebih ke emang Bro Jiban yang sakti. Jatuhnya cuman doang QC, maksudnya cuman ngajakin Zoom yuk, liatin trik, cuman gitu doang, ngasih masukan dikit lah. Yang bener-bener effort itu ya di Bro Jibannya, di Master Oge, di Mas Bo. Mereka yang lebih intens ya. Gua dulu dan teman-teman lain itu nontonin nih. Jadi emang itu sebelum konser dimulai panjang banget jarak ke belakangnya kalau tarik. Kita tuh sering di Zoom. Jadi di Zoom demo lah, nunjukin kalau trik ini masuk nggak. Setelah diseleksi endebla barulah jadi yang Lazy Man. Gitu. Oh gitu. Kira-kira ada masukan apa nggak waktu di Lazy Man Concert? Gue tuh orangnya agak pelupa sih, jadi mungkin ditanyakan langsung ke Bro Jiban part 2 deh. Oh, part 2, boleh. Jadi nanti aku tanyain ya. Aku sih, kalau ketemu Ivan pasti nggak lupa dong. Hah? Raja Sulap. Oh iya, Ivan. Iya, aku nonton tutorial istilahnya yang merah hitam itu loh. Oh iya, pas lagi main ke tempat Ivan itu. Iya. Sekarang ganti nama lagi dia jadi Ivano sih, tetap Ivano, Giovanno apa gitu, Sobano. Kayak aku kenal Ivan aja lah, biar gampang gitu. Nah bro, istilahnya ada pesan dan untuk para pesulap, ini selalu aku tanya nih, pesan untuk para pesulap sebagai Bro Russell sendiri, bukan sebagai ilusionis ya? Iya. Ya, pesan gue cuma sulap itu seni ya, kita lebih besar lagi. Sulap itu kan termasuk seni. Seni itu nggak ada yang mudah, seni itu nggak ada yang gampang. Jadi kalau lu belum bisa untuk fokus, belum bisa untuk mati-matian demi seni ini, daripada lu rusak seninya, mending lu berhenti sekarang. Oke. Jadi bagaimana kalau masalah bongkar-bongkar sulap gitu? Itu kan perang banget kan, yang ada pihak yang boleh, ada pihak yang tidak. Dan benar. Kalau gue lebih memilih, gue kurang setuju, kecuali ada kecualinya. Orang sebelah itu orang-orang bule itu Shindim, endebla ngebongkar, lu lihat dulu, mereka ngebongkar bukan yang profesional trik. Di kita kan ada tahapan tuh, ada magic toys, bahkan di kita bahasa kita kan ada 5 trik dasar. Nah yang itu kan emang dijual bebas tuh, nah itu tidak masalah. Tapi kan kalau sekarang itu sudah bukan trik lagi yang dibongkar, tapi udah lebih ke metodenya, udah lebih ke ibaratnya kalau orang awam biar lebih ngerti mungkin senjata utamanya sampai peluru-pelurunya yang dibongkar. Iya. Istilahnya semuanya komplit ya? Iya, komplit. Itu disayangin sih. Kita kembali lagi ke awal ya, sesuai tema. Who are you, bro? Who are you? Jadi istilahnya, pada saat you kenal dengan sulap kan waktu, aku ulang lagi ya, kenal sulap itu waktu masih kecil, itu waktu ada David Copperfield ya. David Copperfield, terus habis itu
juga ngedrum, ya kan? Masih ngedrum juga, terus itu masih belum, ya istilahnya belum fokus banget lah, tapi suka dengan sulap, tapi belum ke arah yang ke profesional. Nah, ke arah profesional pada saat waktu belajar dengan Bro Steven kan? Iya, benar. Ya, Bro Steven, dan dibayar 500.000 teman-teman. Ya, jadi itu saya ulangi lagi, Who Are You itu itulah cerita ringkas yang pertama yang aku dengar. Terus habis itu Bro Russell ini dikenal oleh magician di Jakarta maupun di daerah itu waktu acara The Next Mentalist. Untuk Pak Halim, kita akan ketemu lagi nih. Aku udah lama nggak ketemu Pak Halim. Entah kemana beliau gitu. Udah lama banget gitu. Nah, ternyata ngasih info untuk acara tersebut ya, brother ya. Terus habis itu ternyata ada masalah di alat ilusi dari Malaysia ya. Iya. Yang nggak bisa keluar ya. Nggak bisa masuk, nggak bisa dibawa masuk ke sini. Barangnya sudah di bandara, tapi nggak bisa diambil. Oh, barangnya sudah di bandara, ternyata nggak bisa bawa untuk show ya. Nah, tapi ternyata dengan tanpa alat itu juara pertama teman-teman. Ya, juara pertama di The Next Mentalist. Waktu itu jurinya termasuk Master DC ya. Iya, Master DC kemarin. Ya, oke. Nah, setelah itu ikut acara-acara kayak The Sahur, terus acara-acara Fata Morgana ya, brother ya? Iya, Fata Morgana. Underwater Magic di Sineo Soho. Nah, kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut tentang Bro Russell, boleh tulis di bawah. Ya, tapi itu tadi saya udah rangkum. Kira-kira ada yang lewat, brother? Aman sih. Nah, ini bener nih, yang dibilang. Tadi gue lupa ngasih tahu. Yang dibongkar tuh sekarang yang bikin masalah adalah yang dibongkar adalah prinsipalnya. Prinsipal. Nah, boleh jelasin tuh. Nah, boleh jelasin. Ya, lebih apa ya, kalau contoh paling gampang, gue juga takut sama. Karena kan masih ada orang awam juga nih di sini. Iya, it's okay. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya prinsipal tuh kayak misalnya dia ngebongkarin yang sebenarnya nggak boleh ya, walaupun banyak banget di YouTube. Sesimpel double lift itu kan sebenarnya itu prinsipal, karena itu bisa dipakai di berbagai banyak. Istilahnya tekniknya ya, brother ya. Teknik yang harusnya nggak perlu dibongkar tapi dibongkar itu. Ya, jadi yang prinsipal-prinsipal yang harusnya itu dijaga malah sekarang kan dibongkar. Iya. Sayang banget sih sebenarnya. Iya, sayang banget sih. Tapi itulah namanya perubahan zaman ya, brother. Main sulap dong, Bro Russell. Ada main sulap apa, Bro? Ada yang mau ditunjukin di sini? Waduh, nggak ada. Bro Yuda mau tuh main sulap dong, Bro Russell katanya. Aduh, Bro Yuda ini. Pamer aja tuh, lihat tuh. Bro Yuda tuh. Belakang. Kenapa? Gue pamer aja di belakang gue sama. Pamer aja. Tapi keren sih waktu datang di rumah si Ivan, permainan kartunya keren habis. Iya, mantap. Ini ada banyak sih yang komen ya. Nah, masih kah main Bienland? Udah enggak sih, gue jatuhnya kalau misalnya request spesial aja. Kan Darius Drew kan juga sebelumnya juga main Bienland juga. Iya. Sekarang as request aja. Kebanyakan kalau misalnya teman-teman atau ada emang bos-bos yang dulu kita udah kenal lama request sih, baru. Kalau untuk promosi apa segala macam sih udah nggak jalan lagi sih. Oh gitu. Tapi lebih sekarang promosinya ke ilusionis. Ya lebih ke ya paling kayak biasa aja sih, rutinitas on air off air. Nah, kita ngomongin masalah Rihanna, brother. Masalah Rihanna, brother kan salah satu pendukung lah ya, pendukung Rihanna waktu di acara, banyak lah, Rihanna kan punya banyak acara tuh di Asian Got Talent, ya kan, di American Got Talent, ikut juga di sana? Enggak, kalau itu langsung si QC-nya Mas Bow. Oh, oke. Jadi kapan bantu Rihanna waktu itu? Yang belum kalau di Indonesia sih kemarin yang bareng-bareng tuh rame-rame kita ada Bro Frenos, Bro Jiban, Boris, itu kita yang di GTV bukan sih itu ya? Teman-teman ada di Iya, betul. GTV deh yang Hood GTV ya? Oh, aku pikir masalah TGM, sorry. Bukan, ada sesudah atau sebelum TGM gitu yang Hood GTV.
Pertama ngomong kali Rihanna, berdoa aja Bu Vernon. Ya, itu benar. Pawangnya harus diangkat tuh. Kalau detail ya. Kalau Bu Vernon nanti udah janjian. Kalau udah selesai semuanya, baru dia yang terakhir. Aduh. Oke, jadi istilahnya bantuin ngapain bro? Istilahnya ya, alat ilusinya kah atau konsepnya atau? Kalau posisi gue pribadi sih lebih ke special effect sama efek-efek ilusinya sih. Oh, efek-efeknya mantap. Ya, Pencahayaan, sun effect dan sebagainya ya bro. Ya misalnya kayak kotak mau, let's say kotak mau keluar api gimana gitu-gitulah, part-part yang visual effect, special effect sama efek ilusinya gua sama Mas Bo discuss. Kalau cerita rutin dan segala macam Bro Jiban, skrip Bro Jiban sama Bro Frenos yang bantu. Jadi kalau biasa yang tandeman gua ngobrol sih si ini Kakak Boris. Jadi sama Boris. Oh Boris ya mantap sih. Kalau si Bro Jiban sama Bro Frenos tandeman tuh. Nah nanti ini kita berempat, kita udah dua tim nih kan, rembuk masing-masing dapat, lempar ke Mas Bo yang ngolah semuanya. Oke, ngolah semuanya. Oke, tadi kan aku udah bilang yang tentang tema kita Who Are You itu apakah sudah komplit atau belum? Kalau yang belum kelewat boleh diceritain brother. Supaya puas nih teman-teman kita. Iya. Ya. Lebih sih udah sih, soalnya sisanya udah ya? gitu-gitu aja ya sisanya. Paling gua dari TV satu ke TV lain udah. Sama terakhir yang kita bikin bareng-bareng tuh itu kan TGM kan. TGM, terus habis itu Lazy Man Concert ya. Terus habis itu nanti ada Robbie Stephen juga yang bikin, mungkin ikut gabung juga ya bro. Itu satu tim juga ya, sama Dr. Indra Frenos ya. Yang mana? Yang katanya ada acara hampir sama kayak virtual itu, belum lengkap nih. Tuh belum lengkap, brother. That is true, belum lengkap. Apalagi belum lengkap, bro? Aku jawabin dulu nih, brother. Dan Dr. Indra Frenos. Mr. Bo Vernon ini banyak disebut-sebut ya, undang dong Om Soyu. Jujur aja, sudah diundang. Nanti katanya setelah semua diwawancara, baru beliau yang terakhir, final gitu. Yang melengkapkan segalanya nanti Mas. Dia pelengkap ya. Dia luar biasa deh. Belum lengkap nih, katanya Darius Drew. Nah, terus habis itu, halo Pak Hendra dan Bro Russell, halo juga. Halo. Russell masih banyak rahasia. Tuh, rahasianya dibongkar bro. Siapa ya lagi sih Drew? Oke. Jadi ada itu topeng di belakang Russell ada ceritanya tuh. Oh yang dari Jepang tuh berada di belakang. Itu. Nah, itu kan bukan topengnya gua, itu kan topengnya si Cika. Oh si Cika, iya benar-benar. Iya, show-nya dia. Bukan topengnya. Dan belinya, yang beli siapa? Apa? Yang beli topengnya siapa? Dia kan emang basicnya event-event Jepang-Jepangan gitu, jadi emang dia cosplay. Dia ada banyak barang-barang. Oh cosplay. Oh oke. Jepang-Jepangan gitulah. Nah, ketemu Cika itu waktu kapan, bro? Istilahnya waktu dia ada ikut cosplay atau ketemu topeng baby metal? Oke. Waktu ketemu pertama kali dengan Cika itu kapan, brother? Apa pertama kali? Aduh, kapan ya? Jangan lupa juga, bro. Udah lama sih. Tapi ketemunya di event Jepang. Karena kan gue main dulu juga sempet ke event-event Jepang kan. Iya, cosplay dia. Awalnya gue MC kan. MC deh. Awalnya gue main Emon dulu. Oh, Emon. Iya, di Blok M itu kan acara-acara Jepang-Jepang gitu tuh. Gue main Emon tuh dulu wisata kuliner. Waktu Emon masih di Jakarta, kerjaan kita cari makan dulu tiap hari. Oh. Makanya kita suka. Nah, sekalian nge-vlog? Gitu. Hah? Nge-vlog sekalian nggak di sana? Pada saat itu belum ada namanya vlog. YouTube belum naik gitu. Oh, belum naik ya? Belum. Master Oki lagi dong, Bro Soyo. Nanti ya, brother. Master Oki, aku mau ke rumahnya nih nanti. Mau janjian ke rumahnya, bongkar-bongkar alat-alatnya sekalian langsung. Nge-vlog dekat sih dari rumah. Di rumah. Kenapa? Nge-vlog atau live sama Mas Taroge nanti yang bongkar-bongkar? Nah, nggak, planningnya nanti mau ke sana. Nah, makanya janjian dulu sama Mas Roge, kira-kira boleh apa enggak gitu loh. Kan dia kasih lihat yang di belakang tuh ada kit-kit untuk escapologisnya dia gitu. Jadi ketemu Cika itu waktu ada acara cosplay Jepang, dan habis itu
langsung diajakin jadi asisten untuk show atau gimana, Bro? Nah, atau emang jatuh cinta pada pandangan pertama nih? Enggak, jangan-jangan emang suka lihat sulap dari dulu sebenarnya. Nonton The Master dulu kan, eranya The Master. Oh gitu. Dia nonton The Master, nah habis itu belajar kecil. Cuman kalau gua pribadi, prinsip gua adalah mau teman deket, mau pasangan, mau keluarga, ketika mau masuk ke seni ini, karena gua kan ibaratnya kasar ngomongnya, gua cinta banget sama seni ini. Jadi kalau mau masuk, jangan ngerusak seninya. That's why gue tarik dulu sebagai asisten, bukannya kemauan dia atau kemauan gue, itu untuk melatih dia supaya di atas panggung itu dia lebih leluasa sampai saat dia bisa gue lepas. Makanya kan dia juga masuk TGN itu setelah berapa tahun ikut gue jadi bareng show kan. Di Dufan itu berkegiatan bikin di Dufan itu selama 3 bulan, 5 bulan ya kalau nggak salah. 5 bulan kita di Dufan itu, ya itu latihan, jatuhnya latihan sampai gue rasa dia udah siap baru gue lepas. Oh gitu. Tapi dilepasnya kayaknya nggak dilepas-lepas nih, nanti ke depan mau jadi pasangan sejati nih, brother. Kalau disulap sih gue tetap ini sih, tetap dia maunya apa, ide dia seperti apa, baru kita godok lagi baru. Jadi gue nggak mau terima bersih kayak mainan semua dari kita, harus lu yang mikir. Kita godok. Oke. Ini kita jawab pertanyaan, ini banyak banget sih sebenarnya. Sorry tuh saya kalau ini aku nggak bisa jawab satu persatu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Istilahnya Russell pernah jadi cosplayer tuh. Oh iya, aku lihat kayaknya